kenapa kita tuh harus membahas spiritual gitu? Mungkin lebih ke konsep sih Kak. Oke, maksudnya? Karena kembali lagi ketika saya sebagai pekerja seni, mungkin kemudian atau apa, saya tipe orangnya nggak bisa kerja ketika dilihat oleh orang banyak. Berkarya aja sih Kak, tetap berkarya, tetap berproses. Tetap ya? Ya, karena hasil adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Hasil adalah sebuah proses yang saya setuju sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Uni di Podser Podcast Seru Bareng Uni. Kita bertemu sosok seorang seniman. Oke, Bang Zul adalah seorang seniman kayu yang mengolah kayu menjadi karya seni, baik yang bersifat fungsional maupun ekspresif. Kita sambut aja Bang Zul, seniman kayu. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Oke. Kalau Seorang seniman lah ya. Bisa dibilang begitu. Terima kasih atas ucapan seniman ya. Iya. Saya berdomisili di daerah Peninjauan Sepuluh Tanah Datar. Workshop saya juga di sana, galeri juga di sana. Dan sampai sekarang masih belajar, mencoba untuk seperti yang kakak bilang tadi, menjadi seorang seniman. Ya, merendah ya. Oke. Kenapa Zul memilih sebagai seniman kayu? Limbah kayu lah pastinya. Karena kalau di mindset aku, limbah kayu ini apa nih Zul gitu? Kalau limbah, kebanyakan sih limbah sih sebenarnya kan barang-barang yang tidak berguna lagi, yang dalam tanda kutip tidak digunakan, dibuang dan tidak bermanfaat. Benar. Dan kebanyakan yang saya pakai sekarang ini limbah kayu dari perabot atau kayu-kayu di sungai gitu. Oke, limbah kayu dari perabot dan kayu-kayu di sungai. Terus? Pengembangannya ada beberapa bentuk seperti hiasan, pajangan, lukisan dan juga aksesoris. Dan juga ada juga barang pakai seperti tas. Oke, berarti kalau berbentuk fisik yang Zul bikin itu seperti tas yang Zul pakai ini. Coba deh di display di kamera. Seperti apa tuh Zul? Ini Kak, ini sebenarnya dari limbah kayu perabot. Bisa jadi tas ya? Cuman untuk polanya, pola gambar, saya mengalih mediakan pola ukiran Minang setiap lambatan dengan teknik grafir, solder, dan ada juga sini sirih kadang, dan konsepnya seperti ini. Oke, ini dari kayu nih guys. Mungkin bisa diperhatikan. Oke. Nah ini di harga berapa nih Zul? Untuk tas saya naruh harga sekitar 450 kan. Oke, ini brandnya apa nih Zul? Mato Kayu Kak. Mato Kayu. Wow, ini salah satu hasil karya Zul ya. Iya Kak. Jadi kalau kita berbicara seniman kayu nih Zul, apa yang dimaksud dengan seniman kayu ini? Kalau bicara seniman sebenarnya agak berat sih Kak. Iya. Karena saya ruang lingkup seniman kan cukup luas gitu. Iya. Seniman itu kan seni itu Zul. Iya. Mungkin dari hasil maka orang bisa bilang dia seorang seniman. Misal pemain teater atau pemain musik, maka dia bisa dibilang seniman musik atau seniman teater gitu. Mungkin karena beberapa hasil produk saya maka dibilang saya seorang seniman kayu. Iya. Gitu. Karena itu kan seni ya. Iya. Seni membikin tas, seni membikin lukisan, seni ini dan seni itu. Nah, kalau di kayu ini tadi di awal butuh apa namanya tuh, ritual atau spiritualnya tuh harus dapet gitu. Apa ini? Kenapa kita tuh harus membahas spiritual gitu? Mungkin lebih ke konsep sih Kak. Oke, maksudnya? Karena kembali lagi ketika saya sebagai pekerja seni, mungkin kemudian atau apa, saya tipe orangnya nggak bisa kerja ketika dilihat oleh orang banyak. Itu tipe saya sebagai pelaku pekerja limbah kayu gitu. Oke. Jadi untuk bekerja saya lebih sering dari
jam 10 malam sampai makanya agak kesannya ya maksudnya bukan yang apa sih Kak 10 malam ya. Proses kreatif saya dalam pengertian limbah kayu. Oke, berarti kalau misalnya kamu bikin satu produk lah ya atau hasil karya seni kamu tuh kamu bisanya tuh di waktu malam, di jam 10 ke atas ya. Berarti kalau misalnya kamu bikin dari pagi nggak keluar nih ide seninya? Cari inspirasi untuk bentuk sih Kak sebenarnya. Oke. Karena kan prosesnya itu pun saya gambar dulu manual gitu. Harus desain dulu ya. Berarti kalau jadi butuh inspirasi juga nih. Iya Kak. Harus desain medi juga malam-malam. Berapa orang karyawan Zul? Kalau untuk sekarang yang tetap 3 orang sih Kak. 3 orang. 1 orang desain, 1 orang 2 orang untuk media sosial. Oh, yang menciptakan, yang bikin produk? Saya Kak. Oh, Zul sendiri. Berarti ketika banyak orderan pasti saya bawa orang. Oh, freelance. Iya, freelance. Oke. Berarti dengan Zul membuat hasil dari limbah kayu ini memang butuh malam-malam nih, inspirasinya tuh malam-malam ya? Selama saya berproses di sini ya sih Kak. Ya, benar. Jadi ritualnya apa nih? Ritualnya harus disebutin Kak? Iya, kadang aku baru dapat pengalaman nih Zul, karena kan memang sebenarnya kita sama. Saya kan juga produksi baju nih. Ritualnya kalau saya tuh butuh inspirasinya tuh kalau saya tenang, saya keinget tuh bikin desain apa gitu kan. Nah, kalau di limbah kayu ini dengan menciptakan dari kayu sebagai tas ini dari kayu itu kan luar biasa banget tuh. Kita mendesainnya gimana bisa menjadi sebuah tas gitu. Apa ritualnya? Ritualnya palingan semacam apa sih ya Kak? Kebanyakan Kak, semoga Kak. Apa? Kayak kopi segelas besar, terus duduk mikir sambil duduk. Aku kira apa? Rupanya kopi 11 besar gitu. Oke. Kadang-kadang sih Kak kopi. Rokok? Iya, betul. Berapa bungkus tuh kalau kamu lagi ritual tuh? Banyak sih Kak. Banyak rokoknya daripada kerja Kak. Banyak rokoknya daripada kerja ya, karena kita nggak harus dapat inspirasi ya. Iya Kak. Jadi Zul, kan sekarang ini hasil karya kamu tuh luar biasa kalau aku lihat. Kalau nggak, aku nggak mau ngangkat nih. Apakah ada support nih dari pemerintahan kita? Jujur nih Kak? Ya, haruslah. Kalau untuk sekarang saya masih agak underground sih Kak. Dalam artian masih usaha sendiri. Pernah sih ada yang datang, cuman untuk foto habis itu ya udah Kak ngerti kan? Oke. Foto dan pergi ya. Biasanya pos foto tuh lumayan ada harga ya, tapi foto dan pergi. Karena kan ini hasil anak-anak negeri ya di Sumatera Barat harus butuh kita apresiasikan. Karena dilihat dari desain, ada Itiek Pulang Patang, ada desain ini kan kayak Itiek Pulang Patang nih. Iya Kak. Itiek Pulang Patang ya. Terus ada desain jam gada, Siriah Gadang. Apa? Siriah Gadang. Siriah Gadang kayak gitu. Ini harus kita promosikan ke daerah lain sampai ke luar negeri, karena orang-orang luar itu suka hal-hal yang menarik seperti ini gitu. Kalau nggak ada support dari pemerintah, siapa lagi yang akan menyupport kita UMKM yang baru bermunculan seperti ini ya kan? Ya kebetulan beberapa bulan yang lewat pernah sih Kak orang India yang waktu itu saya pameran dengan pola yang sama tapi jenis kayu yang berbeda. Dia tertarik dengan produk saya dan beli gitu. Terus? Saya tanya, ya kebetulan basic saya kan nggak di Kriya Kak. Basic saya sastra. Dia nanya, ini produksi sendiri ya, produksinya di mana? Saya bilang pun dia nggak tahu kan Kak. Cuman dia cuma bilang dia tertarik, harganya berapa. Saya pengen bawa ini ke negara saya katanya. Akhirnya dia beli? Beli Kak. Berapa kamu jual? Sama Kak, 450. Sama? Berapa buah dia beli? 1 Kak. 1. Sama souvenir, sama aksesoris 1. Aksesoris 1, Jadi dengan kamu jadi seniman kayu ini Zul,
apa sih keinginan terbesar kamu nih yang ingin kamu capai? Kebetulan sih Kak, di tempat workshop saya ada beberapa, ada komunitas juga di sana, komunitas seni. Oh, ada komunitas seni Iya. juga. Jadi saya bilang adik-adik yang bergerak di sana, saya berharap mereka mau untuk belajar ini. Gitu. Oh, jadi ada penerus lah ya. Iya. Karena untuk nih, sekarang susah sih Kak cari yang mau kerja hal seperti ini. Gitu. iya, karena ini tradisional banget ya. Iya. Benar-benar dari siapa kamu dapat ide seperti ini? Awalnya coba-coba sih Kak. Oh, bukan dari keluarga atau enggak ya? Saya nggak punya basic, Nggak punya basic ya? seniman satupun. Tapi kamu cinta ya? Alhamdulillah sampai sekarang Kak. Cinta mati ya? Iya. Karena kalau kita nggak mencintai pekerjaan kita, kalau kita nggak hobi, ini nggak jadi nih Zul. Iya Kak. Iya kan? Kalau cuma sekedar jadi bisnis gitu. Iya. Nah, sepanjang kamu menjalankan usaha kamu nih, profitnya luar biasa dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa menghidupi keluarga ya. Iya. Dan cukuplah untuk beli mobil, beli rumah, dan beli Amin. sesuatunya. Kalau kamu bisa memilih, kamu ingin menjadi siapa di Sumatera Barat ini? Kamu mau menjadi besar nggak sebagai seniman kayu? Suatu saat pengen sih Kak. Pengen? Jadi seorang yang berpengaruh di bidang ini. Iya. Ini lebih ke Jepara-Jepara tuh ada juga kayak gini, Zul. Kalau saya lihat Jepara nggak ada sih Kak. Nggak Dia ada ya? lebih ke apa namanya? Interior deh. Kak. Interior. Nah, ini menurut pengalaman kamu di mana yang ada nih? Daerah di Indonesia ini? Bandung ada sih Kak. Cuman dia produksi udah massal. Oke, udah banyak orderan. Udah pabrikan ya Kak. Oh, udah pabrikan. Kalau ini manual. Iya. Oke, luar biasa, luar biasa. Ini kan hasil karya anak negeri nih, harus kita promosikan. Dan kita juga minta support dari pemerintah dan permisaan di luar sana yang netizen Uni, yang supaya, karena ada limbah dari kayu yang bisa menghasilkan satu karya yang bagus gitu ya Zul ya. Dan juga ini dari spiritual diri yang kalau nggak pakai ritual kopi dan rokok ini nggak bakalan jadi juga. Oke Zul, apa jenis kayu yang sering Zul gunakan untuk bikin satu karya? Kalau untuk sekarang mungkin karena di kampung banyak pelaku perabot yang pakai surian dan itu kayu endemik kita juga Kak. Saya lebih sering pakai surian. Oh surian, Ya. Surian. Nyari bahannya pun gampang gitu Kak. Gampang ya. Karena di perabot kan panjang-panjang 30 cm, 40 cm udah dibuang. Nggak dipakai ya? Oke, Kak. Nggak dipakai. Jadi saya mungut sana Kak. Oh lu mungut? Lu beli tuh? Kalau keseringan saya bayar. Keseringan, benar-benar. Namanya limbah, lu jangan jual juga ya. Aduh, apa istilahnya berapa lama waktu yang Zul butuhkan untuk menyelesaikan rata-rata satu kerajinan kayu? Ya kalau untuk ambil sampel ke tas, kalau lagi mood 2 hari Kak. Satu sampel? Ya, satu tas. satu Kalau nggak tas. mood, seminggu juga nggak siap Kak. Nggak siap. Berarti butuh ritual juga ya? Iya, Kak. Karena kalau nggak butuh ritual nggak nyampe-nyampe ya. Andai kan satu desain ini orang suka nih, satu sampel ini orang suka, bisakah kamu produksi massal di pabrik nantinya? Kalau support alat mungkin bisa Kak. Support alat? Oke. Cuman kan untuk sekarang saya lebih banyak DIY Kak. Untuk alat. Oke. Saya lihat YouTube, kalau bisa saya bikin, saya bikin. Iya. Gitu aja sih sekarang Kak. Belajar otodidak aja. Iya, Kak. Oke. Karena di YouTube tuh banyak banget ya yang Jadi sumber ilmu sekarang sih Kak. jadi sumber ilmu ya, dari kita nggak bisa jadi bisa ya. Iya, Kak. Luar biasa juga kamu tukang kayu. Kamu tamatan apa sih, Zul? Kebetulan sastra Inggris Kak. Sastra Inggris, jadi seniman kayu kemana perginya tuh, Zul? Itulah Kak. Ya mungkin udah jalan juga sih Kak. Dulu pernah kerja di bidang yang sesuai kuliah gitu, cuma nggak nyaman. Oke. Sini lagi Kak. Lu nggak nyaman? Kurang nyaman sih Kak. Ngapain lu ambil tuh jurusan? Ngegayet sih dulu Kak. Ngegaet. Tapi berarti public speaking lu oke dong di bahasa Inggris? Dikit-dikit bisa lihat. Little I can kalau aku ya. Just a little bit. Hah? Just a little bit Kak. Oh, saya nggak tahu.
Saya nggak tahu, saya nyerah deh kalau orang udah ngomong. Oke, berarti kayu ini memang mencerminkan di Sumatera Barat ini kayu, banyak jenis kayu ya, Zul? Banyak Kak. Mana lebih banyak dibanding daerah lain? Ini nggak tahu ya Kak, entah salah atau benar nggak tahu juga. Tapi Sumbar memang punya banyak jenis kayu gitu. Kaya lah ya. Kaya Kak, cuman pemanfaatan yang kurang. Kurang ya. Nah, menurut kamu satu-satunya seniman kayu limbah ini atau banyak lagi kompetitor kamu di daerah sini? Banyak sih sebenarnya Kak. Banyak sih Iya, sebenarnya. kalau untuk Sumatera Barat banyak. Banyak. Cuman seperti yang Kakak bilang tadi kurang terekspos. Berarti kamu main media sosial dong? Untuk sekarang ya Kak. Oh, ada penjualan di media sosial? Kebanyakan dari media sosial sih Kak. Oh, kebanyakan orderan kamu dari media sosial. Instagram Kak. Oke, orang-orang mana aja tuh yang beli produk kamu? Lokal sama nasional Kak. Lokal sama nasional, Ada juga luar beberapa biasa. dari luar. Luar negeri, luar biasa. Itu kamu masih pakai sistem manual kah, media sosialnya, atau udah pakai iklan atau gimana? Untuk sekarang belum sih Kak, masih biasa. Iya, tapi orderan masuk ya. Udah berapa lama kamu memakai media sosial untuk ini? Kalau untuk dengan nama Mato Kayu udah 7 tahun sih Kak. Udah 7 tahun. Orderannya dari tahun keberapa pecah telurnya? 2018 Kak. Nggak, maksud saya tuh kan udah 7 tahun nih. Pecah telur di media sosial tuh di tahun keberapa? Tahun pertama Kak. Tahun pertama, di bulan pertama? Iya. Di bulan pertama bikin media sosial langsung pecah telur? Iya Kak. Wallahualam, oke banget nih. Berarti dalam 1 bulan tuh orderan berapa kira-kira, Zul? Di nominal kan Kak? Boleh. Nggak tentu sih Kak. Kadang rame. Rata-rata aja, Zul. Mungkin kalau lagi rame mungkin 7 lebih Kak. 7 juta. 7 lebih. 1 bulan. Iya Kak. Di order media sosial. Iya. Sampai sekarang ini pendapatan kamu lebih banyak di media sosial daripada orang Langsung, Kak. langsung. Iya. Karena posisi galeri saya kan di kampung Kak. Iya, karena jauh ya. Iya. Nah, tapi kalau orang ke sana tuh lebih orang melihat tuh gimana sih, mau lihat sampel itu atau tuh jemput barang itu juga. pariwisata kebanyakan atau gimana sih? Personal sih Kak. Personal. Dan dinas beberapa. Dan dinas beberapa. Itu target pasar kamu siapa sih? Sampai sekarang all genre Kak. Nggak ada batas umur juga. Iya, maksud saya tuh kamu menjual produk kamu di media sosial tuh targetnya tuh yang suka dengan produk kamu tuh biasanya di apa gitu? Ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, Gen Z, Gen milenial, atau di Milenial sih Kak. Milenial. Karena Itu- kalau Gen Z kan agak Nggak suka ya? agak kurang suka sih Kak. Iya, karena mereka Barang-barang lebih kayak suka gitu. instan ya. Iya. Oke, pertanyaan saya satu lagi nih. Apa yang banyak orang order sama kamu, Zul? Tas untuk sekarang. Untuk sekarang tas? Ya, terus piala sama plakat untuk sekarang Kak. Piala sama plakat. Itu yang banyak orderan? Ya untuk sekarang ya sih Kak. Luar biasa. Tapi pialanya kombinasi Kak, sama akrilik pakai atau kaca. Bisa nilainya tinggi ya, Lebih karena kan mewah, kan? lebih mewah ya. Oke. Tapi kebanyakan juga misalnya orang order, saya balikin lagi desain dari saya atau dari mereka gitu. Benar. Kadang-kadang kan mereka banyak permintaan nih. Iya. Iya, benar. Ya kalau kita yang desain harus balikin lagi sama mereka Kak. Karena Iya. nggak setuju harus diubah. Berarti banyak tektokan juga Iya. ya sebelum hasil finishing. Iya, Berarti kemampuan orderan kamu 1 hari itu paling banyak bisa kamu hasilkan berapa? Kalau untuk tas Kak, Iya. kembali lagi ke yang tadi Kak. Kalau saya lagi mood, saya bisa kerja sampai tengah malam. Enggak, maksudnya ini orderan ada nih. Ya. Saya order sama kamu tuh 50 piece. Nah, berapa lama kamu bisa menyiapkan? Kalau untuk plakat mungkin plakat atau piala sekitar 2 mingguan Kak. Kalau tas? Ya, kalau tas 50 pieces lebih sebulan sih Kak. Oke, lebih lama ya? Iya, Kak. Karena ini butuh effort juga ya? Iya Kak. Nggak bisa langsung diproduksi pung gitu, nggak bisa? Enggak Kak. Kalau untuk tas pengerjaan saya pribadi Kak. Oh, kamu sendiri? Ya, karena ada beberapa sih saya coba buat teman nggak bisa gitu. Nggak putus sama dia ya? Beda hasil dan beda apa juga sih Kak. Beda hasilnya Iya. ya? Karena seni itu memang butuh ritual ya.
Aduh Zul, sebagai pemegang seni, siapa saja yang mengunjungi galeri kamu yang seorang influencer lah atau pejabat gitu? Belum sih Kak. Belum. Ini harus kita notice. Boleh dilihat di galeri Zul hasil karya anak seni ini apa yang dihasilkan karya dari limbah kayu. Berarti nanti kita akan mensupport UMKM yang baru supaya lebih dikenal ya dari orang luar gitu ya Zul ya. Kalau tidak ada kayu sebagai bahan baku, apa yang akan Zul lakukan lagi? Apa ya Kak? Pernah sih saya ketemu apa di jalan Kak. Jahit streamin kerjaan orang lama itu Kak. Udah dibuang sih. Karena kerjaan maksudnya nggak ada orderan. Mumet suntuk itu saya olah lagi Kak. Saya kasih bingkai. Saya bikin bagus lagi dan sekarang saya pajang Kak. Oke, kamu bisa bikin apa aja kayaknya ya, bukan harus dari limbah kayu. Kalau udah pekerja seni itu udah bisa ngapain aja ya? Pernah juga ngolah tanduk sih Kak. Tanduk kerbau? Iya. Kamu jadiin apa Zul? Pajangan juga Kak, saya ukir. Oke, berapa lama kamu mengerjakannya? Hampir seminggu waktu itu Kak. Akhirnya kamu jual? Pernah orang nanya sih Kak, cuma nggak saya jual sampai sekarang. Kenapa? Suka aja sama bentuk tanduk. Aduh, suka nih nggak tahan ya. Mengerjakannya juga butuh effort yang luar biasa. Dan hasilnya cuma 1 dalam seminggu gitu. Yang logikanya kita akan buang, yang rasa-rasanya kita nggak penting, bagi Zul bisa menciptakan sebuah karya begitu ya. Oke, apa sih yang ingin kamu gapai ke depannya? Harapannya sih brand saya lebih gede sih Kak. Brandnya lebih gede. Lebih bisa bikin pengaruh buat sekitar. Iya. Lebih mengharumkan nagari kita lah ya. Iya Kak. Karena nagari kita mempunyai mempunyai anak-anak muda yang berkarya gitu. Kebanyakan anak-anak Sumber kan banyak yang kreatif sih Kak, cuman tidak tahu terekspos ya. Banyak yang kreatif. Kadang banyak yang udah berkreativitas cuman nggak dihargai. Iya, hilang. Jadi karena anak muda sekarang tuh kayak mental apa ya, mental tomat ya, mental kerupuk, mental stroberi. Oke Zul, selama kamu menjalani seniman sebagai seniman limbah kayu, kamu enjoy nggak sih? Enjoy sih Kak. Enjoy aja. Nah saya tukar nih kamu menjadi pengusaha. No. Enggak sih Kak. Kamu nggak mau pusing ya? Enggak. Kamu mau pusing dengan kayu-kayu kamu aja? Iya. Oke. Kalau saya ngolah limbah, saya bebas kemana aja Kak. Oke. Mau ke hutan, mau kemana, bebas. Iya. Terus uangnya gimana? Uangnya? Nggak satu tujuan? Dari sini saya bisa ngasihin uang. Lu memang lu seniman sejati Zul. Gua nggak mau banget Zul kalau cuma menghasilkan karya nggak mendapatkan duit. Kalau lu inilah seniman sejati yang dia bekerja tuh dari hati, yang butuh pemikiran baru yang menghasilkan karya-karya yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Seperti itu ya Zul ya. Itu konsep dari seniman. Kalau saya lebih konsepnya di mana ada duit gitu. Walaupun nggak pernah ada duit. Banyak yang kita pelajari dari Zul. Karena seniman itu nggak bisa dibayar dengan duit. Itu yang saya simpulkan, benar ya Zul? Enggak juga. Lebih tepat kayak itu sih Kak. Kamu nggak bisa dibayar orangnya, maksudnya tuh kamu nggak mau pusing. Kamu mau pusing dengan hasil karya kamu aja. Oke, dengan ritual-ritual yang kamu anggap itu akan menginspirasi sebuah karya yang bagus. Apa sih pesan kamu ke netizen podcast untuk seorang seniman gitu? Berkarya aja sih Kak. Tetap berkarya, tetap berproses. Tetap ya? Ya, karena hasil adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Hasil adalah sebuah proses yang saya setuju sekali. Tapi
Kalau tidak ada hasil gimana Zul? Prosesnya Tetap berulang. berproses. Oh, tetap berproses terus. Jangan berhenti. Ya jangan berhenti. Karena ketika kita berhenti, tidak akan ada hasil setelah itu, Kak. Oke. Kata-kata yang menyentuh dari seniman. Terima kasih banyak Zul, karena ini benar-benar saya nggak pernah berbicara dengan seniman, jadi saya nggak bisa membara-membara nih, karena memang bego banget. Karena yang kamu capai itu hasil ya Zul ya. Iya, Kak. Karena kalau kamu bisa memberikan sebuah karya, kayaknya ke jiwa kamu tuh hidup gitu. Ada kepuasan sih, Kak. Ada kepuasan batin ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Zul. Sebagai seniman kayu, kamu udah menginspirasi, kamu udah mengangkat daerah kita Sumatera Barat dengan hasil-hasil karya kamu. Semoga netizen-netizen di sana juga akan mensupport hasil karya anak nagari di Sumatera Barat, dan khususnya pemerintah juga mensupport anak-anak nagari supaya bisa cemerlang di nasional bahkan di internasional. Terima kasih Zul. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.